Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para jamaah, para ummahat yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Tidak lupa yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat waktu luang, nikmat sehat, sehingga kita bisa bermajelis kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami agama Islam ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan besar Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita juga masuk di dalamnya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Asyrul Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah meraih istiqomah, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk pada kaidah yang ketiga. Nggih, masih kedua, belum selesai nggih. Yang kedua halaman berapa nih? 26. Terakhir nih. 26. Sudah kayak sebelum-sebelumnya. 25 atau 26? 26 guys. 26 dari 25. Jangan perhatikan ucapan-ucapan ini juga diwaparkan oleh Ibnu Rajab. Ini pengertian tentang istiqomah adalah istiqomah maknanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, menetapi manhaj dan jalan yang lurus. Kaidah yang kedua tentang istiqomah, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu kitab tentang beliau mensyarah kitab Arba'in Nawawi milik Imam Nawawi, kemudian ditambah dengan hadis-hadis, jumlahnya akhirnya 50. Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian beliau membuat definisi kata istiqomah sebagai berikut. Istiqomah adalah sulukus siratul mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Istiqomah adalah meniti siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus yang tidak bengkok ke kanan atau ke kiri. Wa yasmalu dzalika fi'la ta'at kulliha. Dan semua itu mencakup amalan ketaatan yang zahir maupun yang batin. Seluruh
amalan yang zahir maupun batin, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cakupan dari istiqomah. Istiqomah di atas ketaatan. Dan juga wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik, dan juga meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fasarat hadhil wasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha. Maka istiqomah ini tidak lain tidak bukan adalah sebuah nasihat wasiat yang mencakup seluruh bagian dari agama itu. Kita diperintah untuk istiqomah, yakni kita diperintah untuk menjalankan agama Islam ini dengan baik dan benar. Perintah dijalankan, kemudian larangan kita tinggalkan. Dan hakikat meninggalkan larangan itu sebenarnya lebih mudah gitu ya. Sebenarnya. Cuma ya memang ada syaitan yang menggoda. Memang ada was-was dari syaitan. Sebagaimana dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah Muhammad doa, ini Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Robnya manusia, ini Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, kepada penguasanya manusia. Ilahin nas, kepada sesembahan manusia yang hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas syaitan khannas. Dan hakikatnya meninggalkan maksiat itu lebih mudah daripada melakukan maksiat. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, idza nahaitukum anhu fajtanibuhu, apapun yang aku larang maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Pada larangan, Rasul tidak mengatakan kalau aku melarang sesuatu tinggalkanlah semampu kalian. Ada namanya? Enggak ada. Kenapa? Karena hakikat meninggalkan larangan itu kan lebih mudah daripada melakukan larangan. Tinggal kita melakukan kebalikannya. Misalnya kita dilarang mencuri, berarti kan tinggal diem, tidak usah mencuri. Kalau nggak mencuri ngapain? Ya makan, ya minum, ya tidur, ya ngobrol dengan anak, dengan suami dan lain sebagainya, gitu kan? Yani kalau dibandingkan antara orang mencuri dengan tidak mencuri, lebih mudah mana? Lebih mudah tidak mencuri. Orang yang berzina dan tidak berzina, lebih mudah mana? Lebih mudah tidak berzina. Orang minum khamr dengan orang tidak minum khamr, lebih mudah mana? Tidak minum khamr. Tidak minum khamr ini kan berarti banyak melakukan aktivitas yang lain aja. Ya diem di rumah juga bisa, tidurnya di rumah, nggak minum khamr. Atau dia HP-an misalnya, nggak minum khamr. Kemudian dia masak, nggak minum khamr. Yakni meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan. Kalau minum khamr berarti kan butuh usaha, ada waktu, ada tenaga, ada harta. Ini effort yang senantiasa kita gunakan. Kalau orang mau minum khamr berarti dia harus punya harta dulu untuk beli khamrnya, gitu kan? Kemudian dia harus ada tenaga, harus mengeluarkan tenaga untuk beli khamr. Harus pergi kemana, nyari dulu. Yang ketiga, dia harus nyari waktunya. Waktunya siang bolong atau susah ya ini. Harus ada usaha-usaha yang susah. Ini kalau dibandingkan antara orang minum khamr dengan orang meninggalkan minum khamr, ini lebih mudah meninggalkan minum khamr. Dan meninggalkan maksiat, makanya hakikatnya lebih mudah daripada melakukan maksiat. Tapi ada apa enggak orang melakukan maksiat? Tentu banyak. Itu berarti itu orang menyusahkan diri sebenarnya. Ya memang karena tadi kita katakan ada syaitan yang senantiasa memberikan was-was. Padahal kalau kita pikir-pikir, sebenarnya meninggalkan maksiat lebih mudah daripada melakukan kemaksiatan. Dan hakikat dari istiqomah itu, seorang dia menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat.
Dan pada menjalankan ketaatan maka itu butuh usaha. Maka Rasulullah mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Adapun perkara-perkara yang wajib tentu semuanya bisa sebenarnya. Hanya pertanyaannya mau atau enggak mau. Misalnya perempuan dan juga laki-laki sama. Perempuan menutup aurat sebenarnya bisa atau enggak bisa? Bisa. Buktinya juga ada perempuan yang menutup aurat. Tapi ada juga yang enggak menutup aurat. Itu bukan berarti tidak bisa, tidak mampu, tapi tidak mau gitu loh ya. Atau belum mau, atau masih kena syubhat dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa kita ini. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu yusrun. Agama Islam itu yusrun, mudah. Ya, terdapat kemudahan-kemudahan. Tapi jangan dijadikan bermudah-mudahan. Sudah mudah, tidak boleh dijadikan bermudah-mudahan. Tentang mudah, agama Islam kan mudah. Ya belanja ke tetangga sebelah nggak usah pakai kerudung lah, ya harus pakai juga. Nggak usah pakai kaos kaki, nggak apa-apa nggak pakai kaos kaki, yang penting kan nggak kelihatan. Masalahnya kelihatan apa enggak itu kakinya. Kalau kelihatan berarti harus ditutup. Gimana caranya? Misalnya pakaiannya sampai menjulur itu, ya ini boleh. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fal istiqomatu kalimatun jami'atun akhidatun bima jami'iddin wahyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati sidiki wal wafa bil ahdi. Istiqomah itu adalah suatu kata yang mencakup, komprehensif, mencakup segala sesuatu yang melingkupi semua bagian cabang agama. Ini kalau dikatakan kita harus istiqomah, berarti kita harus menjalankan agama Islam itu sendiri sebenarnya hakikatnya. Istiqomah itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas hakikat kejujuran. Ini dengan penuh kejujuran kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dengan jujur, menutup aurat juga dengan jujur. Berbakti pada orang tua dengan jujur, tidak ada pura-pura, tidak ada kemunafikan dalam hati kita, tidak. Murni karena kejujuran, keimanan yang hak, keimanan yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita menjalankan ketaatan, bukan karena kemunafikan. Kemudian juga hakikat istiqomah itu adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas hakikat kejujuran dan memenuhi janji. Janji kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang beriman itu ada konsekuensinya gitu. Seorang dia itu adalah orang yang kafir, misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani dan lain sebagainya, dan mereka pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadahnya, silakan gitu ya, terserah mereka, karena memang mereka agamanya itu. Terserah apa yang mereka lakukan. Dan kita yang Islam tentu melaksanakan agama kita sendiri dengan baik, memenuhi konsekuensi janji sebagai seorang muslim yang beragama Islam adalah menjalankan konsekuensi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar di lisan, tapi prakteknya di balik ucapan ini ya terdapat banyak konsekuensi yang harus kita lakukan. Banyak konsekuensi yang harus kita lakukan. Itu kaidah yang kedua, yaitu menetapi manhaj dan jalan yang lurus. Ini menetapi agama Islam itu sendiri. Kaidah yang ketiga, pokok keistiqomahan adalah istiqomahnya hati. Pokok dari istiqomah adalah istiqomahnya hati kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba tidak akan pernah istiqomah
sampai hatinya juga istiqomah. Karena memang hati ini bagian yang sangat penting dari anggota jasad kita semuanya. Ibarat raja hati ini yang mengatur seluruh anak buahnya, tangan kita, pikiran kita, kepala, kaki, dan lain sebagainya. Semuanya diatur oleh hati kita. Jadi pokok keistiqomahan itu adalah istiqomahnya hati. Karena apabila hati itu baik, maka akan turut tegak istiqomah juga badannya yang lain. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'aslul istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhid. Pokok kunci istiqomah itu adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Maka seorang itu juga penting untuk mengetahui hatinya masing-masing, kondisinya. Sebagaimana badan bisa kena penyakit, barangkali flu, pusing, sakit gigi, mungkin emah dan lain sebagainya, maka hati kita juga bisa terkena penyakit. Bukan penyakit hati, maksudnya hatinya misalnya kenapa? Bukan penyakit itu ya, ini secara maknawi. Penyakit-penyakit hati itu seperti cinta dunia, yakni terlalu cinta dunia. Sudah kita sampaikan, mencintai dunia sewajarnya boleh, cinta yang tabiat. Istri mencintai suami, boleh namboten? Ya memang harus ada cintanya gitu. Seorang suami istri mencintai rumahnya, boleh mboten? Boleh. Mencintai kendaraannya, mencintai anaknya, perkara dunia, tidak mengapa, silakan. Tapi jangan kebablasan sampai meninggalkan ketaatan pada Allah. Karena mencintai motornya, mobilnya, hartanya, dan lain sebagainya, perusahaan, pekerjaan kah, sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah sehingga melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebablasan, tidak benar. Di antara penyakit hati adalah juga membanggakan diri, ujub, ya, membanggakan diri. Wah, saya ini emang luar biasa solihah. Pagi-pagi sudah bangun, sholat malam, sholat subuh, masak, semua sudah beres, bisa ikut ngaji. Masya Allah, saya emang hebat ini. Ini memuji diri sendiri. Ya, ini juga termasuk penyakit hati gitu, tetap ya, saya pernah berikan penjelasan mboten bahwasanya kita ini apapun yang kita lakukan, amalan yang kita kira besar atau amalan ibadah yang kita kira kecil, semuanya ya nih, apapun kita bisa menutup aurat, ya bisa menjalankan sholat, kalau istri mentaati suami, dan amal ketaatan yang lain. Jangan lupa bahwasanya kita ingat-ingat kata-kata hadza min fadli. Sudah pernah saya sampaikan belum? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabb saya, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita ini bisa melakukan segala sesuatu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya kita ini hanyalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk menolak bahaya, tidak ada kemampuan dari kita untuk mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan, kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita melakukan amal-amal ketaatan, sholat misalnya, taklim misalnya, hadir di majelis ilmu, baca Al-Qur'anul Karim, bahkan menghafalnya, luar biasa ini. Ini kita katakan hadza min fadli Rabbi, supaya ujub itu menjadi hilang. Ini karunia dari Rabb saya, ini pemberian dari Allah, ini taufik dari Allah, sehingga saya bisa mentaati suami, saya bisa menjalankan sholat 5 waktu, saya bisa untuk bermajelis ilmu, saya bisa murojaah Al-Quran, bahkan belajar bahasa Arab. Ini semua min fadli Rabbi, adalah karunia dari Rabb saya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jadi kita songong gitu, tidak jadi ujub, nggak ada yang mau disombongkan juga apa. Nah, kita juga bisa melangkah karena Allah, kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, tidak ada yang kita
sombongkan, tidak ada yang kita jadikan bahan ujub gitu ya, bahkan nggak ada. Kalau dirinci semuanya jadinya itu nggak ada kita bahan untuk ujub, untuk merasa sok, merasa lebih, itu nggak ada sama sekali. Kalaupun orang itu kaya, kekayaan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia memang benar-benar siap itu dengan kekayaan yang akan dihisap? Ditanya, itu diperhitungkan. Adapun orang yang cukup, yakni dia pasti hartanya ya dipakai untuk hal-hal yang cukup ya, ya makan. Kalau beli sandal yang seadanya, ini cukup untuk dipakai terus. Satunya ini sandal di rumah sudah 5 setel, beli lagi 3 setel. Oh, ditanya nanti gimana di akhirat itu ya. Ini sudah punya mobil 3, ada suami, istri, anak, pas sudah. Kalau pakai semua bareng keluar sendiri-sendiri pas. Masih beli mobil 3 misalnya, totalnya 6. Itu kalau ditanya oleh Allah gimana? Masa mau bilang untuk koleksi? Padahal itu harus dikeluarkan zakatnya, ada haknya fakir miskin gitu ya. Ini nggak ada yang kita sombongkan, nggak ada bahan dari sisi kita sama sekali untuk dijadikan ujub, untuk dijadikan sok, untuk dijadikan merasa wow di hadapan orang lain, tidak ada. Harta itu akan, yang haram diazab dan yang halal akan dihisab, diperhitungkan nanti, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama fassara Abu Bakar As-Siddiq wa ghairuhu qaulahu innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Dan juga sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya menafsirkan firman Allah taala, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kita Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas kalimat tersebut, maka yang seperti itu mereka itu tidak mengalihkan pandangan kepada Allah, yakni tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya melakukan kemaksiatan pun dia segera tobat gitu ya. Namanya juga manusia, semua punya potensi maksiat. Maka tidak ada orang ketika ditanya siapa yang berani mengacungkan tangannya, siapa yang tidak pernah bermaksiat misalnya, tidak ada. Tapi bagaimana kita senantiasa menjaga ketaatan, dan seandainya kejeblos ke dalam kemaksiatan segera tobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya semua Bani Adam khata, ya, berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan dan berulang-ulang. Khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa dia yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa bukanlah orang yang tanpa dosa, bersih ya, dari dosa. Tapi orang yang bertakwa ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia bermaksiat dia segera kembali tobat istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian juga ucapan beliau Abdul Razak hafizahullah taala, fama tastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'da wa hiya junuduhu fa idza istaqamal maliku istaqamat junuduhu wa ra'ayahu. Maka setiap kali kapanpun hati itu istiqomah di atas ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, mengharapkan Allah, dan dia berdoanya kepada Allah, bertawakal pada Allah, dan dia berpaling daripada selain Allah. Dia nyembahnya hanya kepada Allah, kepada selainnya berpaling, yakni nggak mau beribadah kepada selain Allah, maka akan istiqomah pula seluruh anggota tubuhnya di atas ketaatan pada Allah. Jadi kalau hatinya istiqomah, maka dia anggota badan yang lain juga bisa ikut istiqomah.
Karena sesungguhnya percontohannya itu, permisalannya, hati itu adalah raja bagi anggota tubuh yang lain. Kalau anggota tubuhnya adalah bala tentaranya, apabila seorang raja istiqomah di atas kebaikan, di atas ketaatan, maka akan istiqomah pula bala tentaranya dan juga para rakyatnya, hati yang memegang kendalinya. Kemudian juga sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis arba'in itu, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, kalau segumpal daging ini bagus, baik, maka yang lain juga ikut baik jasadnya, anggota badan yang lainnya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, kalau segumpal daging ini rusak, ya buruk, enggak baik, maka yang lain juga ikut enggak baik. Ala wahyal qalbu, dan segumpal daging itu maksudnya adalah hati. Maka seorang dia juga perhatian dengan hatinya, perhatian dengan hatinya, fokus untuk memperbaiki diri, memperbaiki hatinya juga. Kalau hatinya baik, maka anggota badan yang lain juga ikut baik. Dan meskipun memang kita tidak mengetahui bagaimana hatinya orang per orang, ya, person-personnya tidak mengetahui, tapi terkadang itu bisa tercermin dari tindakan-tindakan anggota badan yang lain. Itu bisa tercermin. Misalnya, kalau hatinya baik, maka lisannya juga mengeluarkan yang baik-baik juga, gitu ya. Kalau hatinya baik itu lisannya juga ucapannya baik. Kalau hatinya baik, maka matanya akan melihat kepada yang baik-baik. Kalau hatinya baik, maka tangannya, kakinya, dan anggota badan yang lain digunakan untuk hal-hal yang baik. Hati kita memang di dalam tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hatinya orang lain, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi itu bisa tercermin dari anggota badan yang lain. Maka tidak bisa orang yang ucapannya biasanya tidak apa-apa, saya belum berjilbab, yang penting hati saya baik kah, berjilbab kah, ini ya, ini tidak bisa, seperti ini tidak bisa diterima. Karena kalau hatinya baik, ya harusnya dia menutup aurat, gitu ya. Tidak apa-apa, saya ini ya tidak sholat, nggak sholat lo nggak apa-apa, katanya. Gimana? Tidak apa-apa, nggak sholat, yang penting hatinya baik. Daripada dia sholat tapi hatinya nggak baik. Barangkali maksudnya dia mungkin pada hal yang lain kurang baik mungkin. Tapi dia yang jelas sudah sholat itu kebaikan. Berarti dia sholat sudah dapat kebaikan, tapi yang lain salah. Berarti melakukan kebaikan satu, dan itu sholat itu sangat besar sekali perkaranya, perkara yang sangat penting sekali sholat. Tapi dia melakukan kesalahan yang lain. Sedangkan orang yang lain dia tidak sholat, ini sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, dan sangat besar sekali. Meskipun dia tidak menggunjing tetangganya, tidak menggibah, tapi dosa sholat ini sangat besar sekali. Bahkan ditanyakan oleh penghuni surga yang tanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi sakor, apa yang menjadikan kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Para penduduk neraka mengatakan, kita dulu ini orang-orang yang tidak sholat ketika di dunia. Maka penting kita perhatikan hati kita tercermin dari amal perbuatan kita, dan itu butuh dipraktekkan, gitu ya. Ada usahanya, bukan dengan menunggu, bukan dengan menanti. Ya sudah, kalau begitu saya nunggu hati saya baik, nanti saya memakai pakaian lengkap atau menutup aurat, tidak. Tapi langsung saja, gitu ya. Memang kita ini
harus ada buktinya. Ya, kita di dunia ini juga sedang mengumpulkan bukti-bukti kebaikan supaya yang tercatat itu catatan-catatan kebaikan yang banyak. Nah, seperti itu. Kita usaha seperti itu. Termasuk kita melakukan ketaatan supaya kita tercatat kebaikan nantinya, bisa kita lihat dengan penuh dengan rasa bahagia, rasa senang karena kita pernah melakukannya. Kalau ditanya oleh Allah bisa jawab, kamu dulu sholat apa enggak di dunia? Kita bisa jawab dengan tenang, sholat ya Allah. Tidak ada buktinya. Kamu dulu menuntut ilmu atau tidak? Ada buktinya. Hadir di majelis ilmu. Ya nanti entah gimana kondisinya di majelis ilmu, entah ngantuk ya setengah. Nah, misalnya saya bukan nyindir loh ya. Ini sekedar contoh ya. Misalnya nanti pemahamannya berapa persen itu nanti ya nih. Kita juga usaha seperti ini, sebisanya, semampunya. Nah, kita bisanya juga seperti ini. Barangkali bisanya hadir di majelis ilmu sepekan sekali hadir sebisanya. Bagaimana juga kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau diajak berzina oleh ini ya, istrinya sang raja yang punya kecantikan, punya kedudukan yang besar, yang tinggi, istri raja. Di sebuah kamar yang tertutup, ya, dikunci semua pintunya. Perhatikan Nabi Yusuf juga berusaha membuat dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau ini ada buktinya gitu ya. Beliau ketika itu berlari menuju pintu. Beliau berlari menuju pintu, kemudian akhirnya perempuannya mengikutinya dan menarik bajunya sobek dari depan atau belakang? Dari belakang. Kalau kita tanyakan, kira-kira Nabi Yusuf tahu nggak kuncinya itu ya apa? Pintunya itu terkunci, tahu apa enggak? Tahu ya nih, pintunya terkunci. Kemudian ngapain susah-susah misalnya repot-repot pergi ke pintu, pintunya juga nggak bisa dibuka kok, terkunci kok. Kenapa Nabi Yusuf harus pergi ke sana? Jawabnya ada usaha, ada dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada hujah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk ya, meninggalkan maksiat ini, untuk senantiasa mentaati Engkau ya Allah. Meskipun pintunya tertutup, terkunci, Nabi Yusuf ada usahanya. Nah, kita ini sudah berusaha atau belum? Supaya ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya bisa jawab. Kalau cerita benar-benar tidak dusta. Nah, seperti itu. So kita juga ada hujahnya. Kita hadir di majelis ilmu seperti ini, ya kita menutup aurat, kita berbakti pada orang tua, kita infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, sebagai hujah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini pernah menggunakan harta untuk kebaikan, kita pernah menggunakan tangan untuk kebaikan, pernah menggunakan lisan untuk berzikir dan lain sebagainya. Nah, untuk berusaha melakukan itu semua, tentu kita berusaha menjadikan hati kita ini baik sebagai rajanya yang memimpinnya, supaya anggota badan yang lain juga ikut baik. Dan memperbaiki hati ini tidak kalah susah barangkali dibandingkan dengan kita mengobati badan kita yang capek-capek, mungkin pegelinu, pusing, sakit gigi dan lain sebagainya. Penyakit hati juga harus kita hilangkan. Penyakit hasad yang sangat berbahaya, menginginkan keburukan kepada orang lain karena ada iri, dengki dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu kita hilangkan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sampaikan juga, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering berbuat baik kepada orang yang kita hasati, memberikan hadiah, mengucapkan salam duluan. Dan kalau kita diperintah syaitan untuk melakukan keburukan, kita lawan, justru kita melakukan kebaikan. Kita melakukan kebalikannya. Setan senantiasa memerintahkan untuk melakukan keburukan-keburukan kepada tetangga kita kah, pada mungkin saudara-saudari kita dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Tapi kita berusaha melawannya, tidak menuruti keinginan syaitan. Maka karena tidak dipungkiri di mana-mana ini yang merusak ini persaudaraan, ukhuwah yang bagus, yang baik,
Dan tidak mustahil juga itu ada di majelis ilmu gitu ya. Kalau teman yang ini datang malah nggak suka, loh gimana? Temannya datang ngaji kok malah nggak suka. Kalau temannya repot, sakit, malah senang. Ini kan penyakit hati yang sangat berbahaya, harus kita hilangkan. Dan biasanya justru malah menimpa orang-orang yang saling kenal gitu ya. Sekalian kalau nggak kenal itu ya mau hasad ngapain juga ya. Orang nggak kenal. Tapi bagi yang kenal, teman sekantor, sejawat, seperjuangan, se-SD, sepengajian, lah ini malah yang terkadang itu lah ada masalah. Ini juga berusaha kita hilangkan penyakit-penyakit yang menimpa hati supaya menjadi bagus ukhuwah kita. Semuanya supaya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim bagi saudaranya yang lain dalam kondisi tersembunyi, tidak diketahui oleh temannya tadi, kalau didoakan itu mustajabah. Doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali kita bisa menggunakannya doa-doa ini untuk kebaikan saudara-saudari kita, teman-teman kita, suami, istri dan lain sebagainya. Ya, saling mendoakan di atas kebaikan. Karena doa ini barangkali juga ibadah yang kita bilang mudah gitu ya, gratis, ya, tidak menggunakan harta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap tempat. Usahakan dalam kondisi terbaik, justru semakin dekat dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam pendahuluan buku beliau Ighatsatul Hafan dan Min Maqasidis Syaiton, walamma kana al-qalbu li hadil a'da'i kal malikil mutasarrif fil junudil ladzi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fi masya'a faqulu tahta ubudiyatihi wa qahrihi taktasibu minhul istiqamah wa zaiqah wa tatba'uhu fi ma yaqiduhu minal azmi au yahilluhu. Dan manakala hati itu kedudukannya terhadap anggota badan yang lain seperti raja yang dia mengaturnya, mengatur bala tentaranya, di mana semuanya berasal dari keputusan dari hati itu, dan ia berhak untuk menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan apapun, dan yang lain akan tunduk patuh kepada hatinya. Dan dari kepemimpinannya atau kewenangannya itu, hati itu dia mendapatkan keistiqomahan atau penyimpangan, tergantung hatinya tadi, dan dia diikuti atas segala keputusan yang diambil atau dibatalkannya. Ini intinya hatinya itu yang memimpin anggota badan yang lain. Hati itu yang memimpin anggota badan yang lain, dan itu terkadang kita rasakan langsung, terkadang itu mungkin kurang kita rasakan gitu ya. Tapi pada kebiasaan yang baik yang kita lakukan, kemudian ketika seorang akan melakukan keburukan, orang tidak biasa mencuri, tapi dia kok ada kesempatan ini, ada ya, uang ini 100.000 di pasar, semua sudah pulang, misalnya di pojokan, lah ini apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kan hatinya barangkali ada peperangan gitu ya, atau nggak ada langsung diambil itu aja lah. Hati ini kayak opo gitu. Biasanya kan ada maju mundur gitu ya, ada was-was syaiton yang mengatakan nggak apa-apa, cuma 100, orang nggak ada yang tahu juga, aman, aman. Tapi juga ada bisikan kebaikan, jangan, ini Allah Maha mengetahui, nominalnya berapapun bukan hakmu, jangan diambil. Ini ada maju mundur, itu hati kita maju mundur yang mau memerintahkan tangan kita untuk ngambil atau enggak ngambil gitu ya, untuk ngambil atau enggak ngambil.
Itu baru terasa gitu, bahwasanya hati kita yang memimpin ya, anggota badan jasad yang lainnya, termasuk lisan kita. Nggak lisannya buruk ya, lisannya kotor, suka menggunjing, menggibah, mungkin berkata-kata kotor ya, hatinya ya kurang lebih lah ya. Meskipun kita nggak tahu hatinya seorang, tapi tadi kaidahnya adalah anggota badan ini cerminan dari hati kita masing-masing. Kalau hatinya baik, lisannya juga mengeluarkan yang baik, Kak. Tidak akan mendustai ya. Tidak akan mendustainya. Ya mungkin suatu saat ya, bisa saja memang ada perbedaan, tapi suatu saat akan memunculkan yang aslinya. Maka kita perbaiki hati kita masing-masing supaya yang keluar kebaikan-kebaikan. Matanya juga diarahkan pada kebaikan-kebaikan. Tangannya juga seperti itu, sehingga bisa kita menggunakan harta di jalan yang benar, di jalan yang baik. Kemudian juga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Yang mirip kayak yang tadi, bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik maka semuanya menjadi baik, dan segumpal daging itu maksudnya adalah hati. Huwa malikuha wa hiyal munaffidatu lima ya'muruha bihi. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi wa huwal mas'ulu anha kulliha. Hati itu adalah rajanya, dan tubuh melaksanakan semua yang diperintahkan oleh sang raja, yaitu hati, dengan mengharapkan imbalan hadiah dari sang raja. Ya, tidaklah akan istiqomah sedikit pun amalan tubuh ini kecuali apabila berasal dari maksud dan niatan hati yang baik, dan hatilah penanggung jawab atas seluruh anggota tubuh, anggota badan yang lain. Senantiasa hati ini mengarahkan kepada kebaikan atau keburukan pada jasadnya, pada anggota badan yang lain. Ya, seperti itu. Hati kita perlu diperbaiki, perlu dijaga. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu hari di mana tidaklah bermanfaat harta dan juga anak-anak, ya enggak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang baik, yang bebas dari hasad. Dan bisa ya, hati itu bersih dari hasad itu bisa. Hati itu bersih dari penyakit cinta dunia juga bisa. Cuma memang ada prosesnya. Kita berdoa kepada Allah tadi dengan usaha-usaha. Nah, kalau hatinya dibiarkan terus mengikuti nafsunya, bahkan nafsu itu inna nafsala ammaratun bisu, nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk-buruk, ya. Pada yang buruk-buruk itu secara umum disukai oleh hawa nafsu. Dan cara melawan hawa nafsu, kita melakukan lawannya, melakukan kebalikannya. Hawa nafsu memerintahkan untuk tidur terus, ya kita jangan tidur terus. Ada amal-amal ketaatan yang bisa kita lakukan. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memiliki doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Dan barangkali doa ini bisa kita amalkan gitu ya. Hanya beberapa kata. Allahumma inni as'aluka. Coba diikuti semuanya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka. Hafal nggak sudah? Qalban saliman. Qalban saliman. Coba sekarang digabung. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Nah, itu bisa dipraktekkan agar kita benar-benar mempunyai hati yang selamat, yang bebas, yang bersih dari iri, ya, hasad kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya, dan lain sebagainya.
Karena sifat hasad tidaklah muncul kecuali dia akan merusak orangnya sendiri, ya apa enggak? Menyusahkan diri sendiri sebenarnya itu ya. Hidupnya itu jadi sumpek gitu loh. Punya hasad itu. Maka berusaha kita hilangkan kalau ada. Dan kita salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini bisa kita praktekkan. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat, sebagaimana dalam ayat tidak akan bermanfaat nanti pada hari kiamat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa hati yang selamat. Tidak ada kesyirikan dalam hatinya. Tidak ada khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan yang rusak, yang batil. Nikah ngalor ngulon nanti satunya akan mati, ya, nikah mana saja ya satunya akan mati. Kemudian juga kejatuhan cicak nanti akan terkena musibah, khurafat, safar, kemudian ternyata mau berangkat ada ular yang lewat, akhirnya dibatalkan safarnya takut kena musibah. Ini kan keyakinan-keyakinan. Ketika naik motor qadarullah nabrak kucing, sengaja atau enggak sengaja? Ya jelas nggak sengaja. Masa kita nyari-nyari kucing ditabrak? Mana kucing saya tabrak aja ini? Susah juga kan? Jadi juga nggak sengaja ya. Tidak boleh ada keyakinan seperti hati yang selamat, bebas dari segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, penyakit-penyakit hati, tidak ada hasad, tidak ada cinta dunia. Sewajarnya silakan, tidak mengapa, tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai cinta kita kepada dunia ini mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Adapun orang-orang yang beriman, dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia mereka ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sembahan, sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat mencintai mereka, mencintai sesembahan-sembahan mereka melampaui cintanya kepada Allah. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Adapun orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya sangat besar, lebih besar dibandingkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat. Kaidah yang ketiga adalah pokok keistiqomahan adalah istiqomahnya hati, karena hati dia yang akan mengatur anak buahnya, ini jasadnya. Maka penting kita perhatikan untuk memperbaiki, memelihara, mengenal hati kita masing-masing. Kemudian kaidah yang keempat, istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah as-sadat, yakni bersikap lurus. Dia tidak mampu, apabila tidak mampu bersikap lurus, memang iltizam benar-benar sempurna. Kalau tidak mampu, maka muqarabah, berusaha sekuat mungkin mendekati keistiqomahan. Tentu istiqomah yang paling standar, yang paling bagus, benar-benar istiqomah di atas ketaatan. Benar-benar dia menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, ya benar-benar luar biasa taat. Hanya saja kalau tidak bisa, terkadang kejeblos dalam maksiat, melakukan kemaksiatan, keburukan, tentu dia tobat dan berusaha istiqomah dan senantiasa berusaha mendekat. Ya, ini tidak ada akar, rotan pun tidak ada rotan, akar pun jadi. Kebalik mana? Kalau kita nggak bisa istiqomah 100% pun, ya berusaha lah ya. Berapa persen? 99. Dekat juga ya, 95. Jadi semakin mendekat kita. Sekuat mungkin, ya sebisa mungkin kita mendekati keistiqomahan. Kalau tidak bisa memang 100%, dan memang butuh usaha yang luar biasa keras, luar biasa berat ya.
pengen masuk surga kok, masa ya pengen santai-santai gitu ya. Dan kita harus juga senantiasa ingat, terkadang untuk meringankan ya, ketaatan-ketaatan supaya terasa ringan, terkadang kan terasa berat karena iman kita sedang turun, iya apa enggak? Iya, pada iman yang sedang futur, imannya di bawah, maka jalankan mau baca Quran, ya mau sholat itu wah, berat banget gitu ya, hatinya berat sekali. Itu karena imannya berada di bawah tadi. Dan salah satu tips barangkali yang bisa kita lakukan supaya kita ini mungkin lebih ringan ketika menjalankan ketaatan, kita ingat-ingat bahwasanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ketaatan yang kita lakukan di dunia ini itu sangat besar perbandingannya. Tidak sama, ya tidak sama. Bukan balasan yang imbang, bukan balasan yang sama, ya 1 kilo dengan 1 kilo tidak, balasan 1 ton dengan 1 ton tidak. Kalau kita mau cermati lagi amal ketaatan yang kita lakukan, katakanlah di dunia seorang yang dia hidup ya, umurnya sampai 80 tahun, ya lama sekali. Dia mulai melakukan ketaatan usia 15 tahun, ya mulai balik misalnya. 85 dikurangi 15 berarti 65. 80 dikurangi 15 65 nggih. Katakanlah 65 tahun dia melakukan ketaatan. Seandainya ada maksiat yang dilakukan langsung ditobati, jadi beres langsung. Seandainya ada maksiat langsung ditobati, taubatan nasuha, beres langsung urusannya. Maksiat lagi, tobat nasuha lagi. Maksiat lagi, tobat nasuha lagi. Yani akhirnya jadi 65 tahun amal ketaatan yang luar biasa. Katakanlah seperti itu, orangnya sudah top ini sudah. Kemudian ketika dia di akhirat dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengamalkan ketaatan itu tuh 65 tahun, kalau mau dibalas imbang harusnya masuk surga berapa tahun? Ya 65 juga. Itu pun juga kalau kita lebih detail lagi, lebih cermati lagi, amal yang dia lakukan 65 tahun itu ada kekurangannya apa enggak? Tentu ada kekurangannya. Terkadang baru takbir Allahu Akbar, waduh kompor belum dimatikan, ini airnya kayak tinggal dikit tadi ini ya. Kayak mampu gosong lagi sana. Rakaat ketiga satset dasdes langsung wah kompornya sudah agak menghitam. Ya, ini kekurangan kita banyak dalam ibadah. Dalam sholat itu kata Rasulullah ada yang mendapatkan pahala utuh, terkadang dapat pahala setengah, terkadang seperempat, terkadang 1/10. Sodakohnya juga yang ini ikhlas, yang satunya ya supaya temennya lihat nih dan lain sebagainya. Ini amal kita penuh dengan kekurangan, itu dimasukkan dalam surga pada. Kemudian juga kalau mau lebih detail lagi kita cermati amal ibadah kita yang kita lakukan itu bukan murni usaha kita, maka kalau kita katakan murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ibadahnya banyak kekurangan, itu pun yang nolong dia bisa ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan dia masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang masuk surga itu murni karena rahmat Allah. Enggak ada orang masuk surga karena amal ketaatannya. Angel mikir apa lagi. Oke, mikir kompor ya. Kalau saya nggak mikir, mikir tuku gas ini. Yakni amal ibadah ini kita ini sudah ditolong oleh Allah ya dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Masuk surga pula yang masukkan juga Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal kita juga dengan bantuan Allah. Paham gak jenengan gambarannya?
Ya nih kita ini kayak apa ya? Masuk surga ini pantas apa enggak itu jadinya itu. Tapi ya kita gimana caranya berusaha memantaskan diri. Dan juga orang masuk surga nanti bukan sesuai dengan jumlah hari, jumlah tahun ketika dia beribadah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 65 tahun sholat bukan dibalas masuk surga 65 tahun. Tapi di surga berapa tahun? Ya selama-lamanya. Ya ini luar biasa itu loh. Kita coba itu mikir ke arah situ juga. Jadi amal ibadah yang kita lakukan ini supaya agar terasa agak ringan, bahkan terasa ringan. Cuma sebentar kita di dunia, nanti mati juga di alam kubur sebentar, kemudian dibangkitkan, kemudian baru nanti di akhirat itu. Kalau mau surga ya kita harus usaha keras gitu loh ya, harus orang kita usaha sekeras apapun, amal kita juga tidak bisa masukkan dalam surga. Makanya itu kita senantiasa di antara dua hal. Kalau kita bisa melakukan kebaikan dan kita dapat pahala, itu karena fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menolong kita melakukan ketaatan adalah Allah. Kita bisa ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau seorang dia melakukan kemaksiatan kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berputar di antara karunia Allah dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya kezaliman dari Allah. Ada nomboten? Tidak ada. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sama sekali. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya sama sekali, ya, sama sekali tidak pernah. Kalau seakan-akan itu ada yang terzolimi, itu bukan terzolimi, itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu kalau memang itu beda, itu harus dibedakan loh ya. Sesuatu itu kalau beda memang harus dibedakan, nggak boleh disamakan. Misalnya satunya orang ini melakukan ketaatan, dia bangun sholat subuh berat, dingin-dingin, penaknya tidur, dia bangun sholat zuhur panas-panas, sholat asar penak-penaknya kerja, sholat maghrib waktunya istirahat, sholat isya sudah ngantuk harusnya tidur misalnya. Tapi dia bisa melakukan ketaatan itu dengan usaha yang besar, mati-matian, maka pantas dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala besar, dengan masuk surga, pantas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Satunya dia tidak sholat, dia tidak menutup aurat, ngaji juga enggak, baca Quran juga enggak, durhaka lagi sama orang tua. Masa mau disamakan pengen masuk surga? Ini sesuatu yang beda, nggak boleh disamakan. Kalau disamakan namanya kezoliman. Bisa dipahami ya? Justru yang dia bermaksiat memang harus diazab. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang harus seperti itu. Memang harus diazab karena itu bentuk keadilan. Kalau nggak diazab ya namanya Allah jadinya nggak adil. Waliyadzubillah. Satunya melakukan ketaatan, usaha keras, dibalas surga. Satunya bermaksiat, ya kurang ajar kepada orang tuanya, bahkan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga juga dia. Nggak tobatnya sih, karena kemaksiatannya. Tentu harus diazab dia, harus dibedakan. Orang mukmin, orang kafir harus dibedakan karena memang berbeda. Ya, ini kita menyamakan sesuatu yang berbeda, justru itu kezaliman. Kalau itu memang beda, harus dibedakan, nggak boleh disamakan. Laki-laki, perempuan memang beda, harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Itu hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus paham kita seperti itu. Supaya kita lebih ringan ketika beribadah, ya lebih ringan ketika beribadah, ya capek-capek, lelah, letih, barangkali panas, mungkin hujan, tapi memang harus berangkat menuntut ilmu misalnya, harus menjalankan sholat, harus tetap memakai ya pakaian yang syar'i, menutup aurat, padahal panas banget. Ya. Ini demi kita memantaskan diri supaya masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Ini memang butuh perjuangan. Itu sebagai bukti hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita pernah melakukan ketaatan, ya, supaya nanti kita, ya, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian kaidah yang keempat ini, istiqomah yang dituntut dari seorang adalah istiqomah as-sadat, yang lurus, maksudnya yang benar-benar perfect gitu ya, yang sempurna. Tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, maka dia muqarabah, berusaha mendekat sedekat-dekatnya, berusaha mendekat sedekat-dekatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menghimpun dua kata ini, yaitu as-sadat dan al-muqarabah, pada sabdanya, Inna hadzal dina yusrun walan yusaddad dina ahadun illa golabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama ini mudah, agama Islam ini mudah, dan tidaklah ada seorang yang dia bersikap keras dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Tidak pas, tidak cocok. Karena itu, oleh karena itulah, ya, bersikaplah lurus, ya, lurus istiqomah di atas ketaatan. Dekatilah dan berilah kabar gembira. Yani pertama perintahnya wasaddidu, fasaddidu. Bersikaplah lurus, maksudnya istiqomah yang benar-benar sempurna, menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, sempurna. Kalau nggak bisa, waqaribu, maka mendekatlah ke dalam istiqomah ini. Wa abshiru, dan berilah berita gembira. Yang dituntut dari keistiqomahan adalah as-sadat. Yang dimaksud adalah as-sadat itu menepati sesuai dengan sunnah, benar-benar pas 100% bisa menjalankan semuanya gitu ya, pokoknya yang benar-benar sempurna dalam menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ketika beliau meminta kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan sebuah doa yang bisa beliau panjatkan. Biasa sahabat itu minta doa supaya ini, supaya itu gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakanlah wahai Ali, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah diriku. Nah, ini supaya dia istiqomahnya itu benar-benar sempurna di atas ketaatan, di atas menjauhi larangan. Mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Ali yang meminta, padahal sudah dijamin surga, tapi masih meminta amal-amal kebaikan yang bisa dia lakukan, yang bisa dia jalankan, seperti itu. Maka dari itu seorang hamba dituntut agar bersungguh-sungguh di dalam mencocoki as-sadat, mencocoki petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manhaj dan jalan beliau. Yang terbaik, yang benar-benar diminta, diharapkan, tentu kita mengikuti Rasulullah Alaihi Wasallam secara sempurna dalam segala bidangnya, ya, ibadahnya, akidahnya. Hadis-hadis beliau kita jalankan semuanya. Kalau bisa, itu tentu tuntutan yang pertama, yang terbaik. Kalau nggak bisa, ya tentu kita sebisanya. Ya, kalau nggak bisa, ya kita sebisanya, sekuat tenaga, semampunya mendekat kepada agama Islam, secocok-cocoknya gitu ya. Sebisa mungkin kita itu menjalankan Islam ini secocoknya, sepasnya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan malah menyimpang. Kalau menyimpang, melakukan kebid'ahan, malah menjauh, itu namanya menjauh dari agama Islam. Itu justru tidak boleh. Kita berusaha mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Hendaknya seorang itu dia berusaha dengan sungguh-sungguh mencocoki semua hal ini, agama Islam. Apabila ia belum sanggup, maka hendaklah dia melakukan muqarabah, mendekati sunnah sedekat-dekatnya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tetaplah kalian istiqomah di atas jalan Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Diperintah untuk istiqomah, diperintah untuk beristighfar. Nah, kenapa penyebutan istighfar ini, ya, permohonan ampun setelah perintah untuk istiqomah, menunjukkan bahwa seorang hamba itu agar bagaimanapun
pasti dia itu memiliki kekurangan dalam menjalankan keistiqomahannya. Meskipun dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha keras untuk istiqomah. Karena itulah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi qaulihi azza wa jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ini firman Allah, istiqomahlah kalian dan mintalah ampun dan beristighfarlah. Diperintah istiqomah tapi juga diperintah istighfar. Isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqomatil ma'muri biha. Ini menunjukkan bahasanya ketika seorang istiqomah pasti ada kekurangannya, maka diperintah untuk istighfar. Fayujbaru dzalika bil istighfaril maqtadil litaubah. Maka seorang dia itu ketika ada kekurangan, ya diharuskan diperintah istighfar yang merupakan konsekuensi dari tobat, lalu kembali untuk bisa istiqomah. Warruju ilal istiqomah fahuwa kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin ibni Jabal radhiyallahu taala anhu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan seorang ketika dia melakukan istiqomah nanti pasti ada kekurangannya memang, makanya diperintahkan istighfar, minta ampun, diperintah untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dan dia segera kembali istiqomah. Sebagaimana juga sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menasihati Mu'ad bin Jabal, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada, serta iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ada perintah untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Tapi diperintah juga dan iringilah setiap keburukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruknya. Nah, ini senantiasa ada kekurangan dari apa yang kita lakukan, maka diperintahkan untuk istighfar, tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga itu amal yang luar biasa besar, yaitu sholat. Ketika sholat, ketika berzikir, kita juga salah satu lafaz zikir ada lafaz istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yakni seorang yang sholat, orang sholat ini kan berarti melakukan ibadah, melakukan amal ketaatan, tidak bermaksiat, tapi ternyata oleh Rasulullah juga diperintahkan ada zikirnya untuk istighfar, zikir setelah sholat itu loh ya. Menunjukkan bahwasanya meskipun itu amal yang luar biasa besar berupa sholat, itu pun juga ada kekurangannya. Maka diperintahkan kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan menyempurnakan ibadah kita berupa sholat dan juga amal ibadah yang lainnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan ini ya? Bismillah, Ustadz izin bertanya. Pertama, apa yang harus kita lakukan pada orang yang iri dan dengki pada kita? Emang ini tahu kan jadi kan? Tentu pada banyak hal, pada masalah ini bisa kita lakukan itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan, masa berdoa terus, keliru. Perhatikan. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau pernah
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernah dimakan ikan gitu kan, dimakan ikan yang besar berada di kegelapan, dan beliau berada di 3 kegelapan pada waktu itu. Yang pertama kegelapan di dalam perutnya ikan, yang kedua kegelapan di bawah laut, yang ketiga kegelapan malam ya. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ini, kalau orang barangkali seperti kita yang imannya ini masih ya tipis lah, imannya sedikit gitu ya, ini sudah, waduh ini sudah mustahil nih. Depan ini kayak ada tembok, di belakang tembok, kanan kiri tembok, sudah nggak ada solusi urip iki pesan. Nah, sudah frustasi, putus asa ya, ini sudah kayak masalah ini dia saja yang punya masalah di dunia ini. Ratusan jutaan orangnya punya masalah ya, semua kita punya masalah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti itu pun, ya seandainya ya, itu Nabi Yunus itu dikeluarkan oleh ikannya di dasar lautan. Di dasar lautan itu bisa hancur loh badan, iya apa enggak? Tekanan di atas sama tekanan di bawah itu beda loh ya. Kalau kita mungkin kalau jenengan ke pantai kemudian juga nyemplung ya, di pinggir-pinggir itu kan ya tekanan ada, tekanan air itu ya. Tapi kan sedikit kita bisa mungkin melawan gitu ya, masih bisa mengendalikan. Tapi kalau di tengah nanti kemudian ke bawah 50 meter ke bawah, 100 meter ke bawah, 500 meter ke bawah, itu sudah tekanannya kuat, barangkali badan itu langsung hancur mungkin. Sudah langsung ya putus-putus semua gitu ya, karena kuatnya tekanan. Kalau ikan kok nggak hancur, didesain seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda urusannya. Nafasnya juga, pernafasannya juga beda. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Beliau memuji Allah dulu. Beliau bertawasul dahulu. Ini namanya tawasul yang syar'i. Tawasul ada masyru', ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada yang terlarang. Tawasul yang boleh tawasul dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini menyebut la ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani nggak ada yang mustahil kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini pun kita juga berdoa ya, semoga orang yang hasad itu dibukakan pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia lakukan dia mengetahui dia tidak ada gunanya, apa yang dia lakukan dari hasadnya itu segera dihilangkan. Bahkan ada doanya, doa dari Rasul atau dari tabi'in, anak lupa, barangkali nanti kita share insyaallah. Doanya kurang lebih, ya Allah berikanlah kepada orang yang hasad kepadaku itu dunia yang lebih besar sampai dia melupakan hasadnya kepadaku. Barangkali hasad itu biasanya kepada orang itu kalau dia dapat kebaikan-kebaikan itu nggak suka gitu kan. Maka doanya supaya dia itu lupa hasadnya kepadaku, berikanlah dia rezeki yang lebih besar, dunia yang lebih besar, apa yang diharapkan, supaya dia sampai itu melalaikan dirinya dari hasad kepadaku. Orang yang hasad itu dia kan juga malah semakin semakin fokus pada orang yang dihasati gitu ya, semakin mencari-cari tahu aja. Ini motornya ada apa enggak ini? Ini sandalnya ada enggak ini sandalnya? Ya susah nih, sempit hidupnya ini orangnya hasad. Wah, di mana-mana ketemu aja. Bentar dia biar keluar duluan, saya yang akhir aja. Susah dia, repot sendiri. Barang itu yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya secara umum doanya, ya Allah hilangkanlah hasad pada orang yang hasad padaku juga bisa. Dan juga dari tadi, apa kita tahu orang itu hasad pada kita, barangkali juga
nggak tahu gitu ya, mungkin nggak tahu atau tahu ya, nggak tahu. Allah alam ini ya. Tapi bisa dengan berdoa tadi, ya Allah berikanlah orang yang hasad kepadaku itu apa yang dia inginkan sampai dia melupakan hasadnya kepadaku. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terlalu cinta dunia? Jadi kita harus mengetahui hakikat dunia supaya kita tidak terlalu mencintai dunia. Dan dibahas oleh para ulama bagaimana sikap seorang mukmin yang bijak ketika dia melihat dunia. Dan kalau kita lihat sebenarnya di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala memuji dunia di Al-Qur'an, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah memuji dunia dalam hadis-hadisnya. Sebaliknya, yang ada ini celaan, hinaan, keburukan kepada dunia. Dunia itu mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, kesenangan menipu. Dunia itu hanyalah laibun walahun, permainan dan senda gurau saja, yakni enggak serius. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih utama bagimu daripada dunia. Rasulullah alaihi salatu wassalam suatu hari ketika melewati pasar bersama sahabatnya, ada bangkai apa? Bangkai kambing yang kupingnya itu cacat gitu ya. Bangkai kambing, anak kambing yang mati, kupingnya cacat, ada yang kecil sebelah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa dari kalian yang ingin membeli bangkai kambing ini 1 dirham? Sahabat juga otomatis, waduh, wahai Rasulullah, ini cacat nih, mati lagi. Ini kalau seandainya hidup disuruh beli 1 dirham, kita juga mikir-mikir. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai kambing ini. Jadi dunia sama bangkai kambing lebih hina dunia. Pada bangkai kambing ini bangkai loh ya, itu lebih hina dunia. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang perumpamaan dunia. Seandainya dunia ini berharga bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mungkin memberikan minum orang kafir meskipun hanya ya seteguk minuman. Ini seandainya dunia lebih berharga daripada sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir. Maksudnya adalah saking tidak berharganya dunia, makanya orang kafir juga diberi gitu loh. Paham namanya maksudnya? Saking dunia tidak berharga, maka orang kafir juga diberi gitu loh. Kalau dunia ini ada harganya, meskipun harganya seperti sayap nyamuk ini bisa untuk apa kira-kira? Itulah ya. Perumpamaannya ini enggak nanggung-nanggung yang dibuat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seandainya dunia ini lebih berharga daripada atau setara dengan sayap nyamuk, orang kafir nggak dikasih. Yakni kalau ada harganya dunia, orang kafir nggak usah dikasih. Terlalu bagus, terlalu baik dunia. Jadi saking buruknya dunia, saking hinanya dunia, makanya orang kafir dikasih. Dan dalam hadis yang lain Rasul juga menjelaskan perumpamaan dunia daripada akhirat itu ibarat kalian memasukkan jari ke lautan yang luas, kemudian jarinya diambil, lihat air yang menempel pada jari itu ibarat dunia sedikit sekali, dan akhirat ibarat air yang luas itu kenikmatannya. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Satu rahmatnya diturunkan ke dunia semuanya. Ini satu rahmatnya diturunkan ke dunia, akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semua mendapatkan kebaikan. Anak mencintai ibunya, ibu mencintai anaknya. Jangankan manusia, hewan juga seperti itu. Orang kafir juga seperti itu. Karena rahmat Allah satu, itu dunia jadi penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan antar keluarga yang ada hubungan darah, seperti itu. Sedangkan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala masih disimpan untuk di akhirat kelak. Jadi dunia sedikit sekali kenikmatannya. Dan kita sehingga tidak salah menyikapi dunia tadi. Ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya dunia ini
lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini saking tidak berharganya, orang kafir juga dikasih. Kalau berharga, orang kafir jangan dikasih. Karena terlalu baik, terlalu bagus bagi orang kafir. Karena tidak berharga, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menjunjung derajat kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.